Video ini akan ngebahas rekomendasi laptop harga 5-10 jutaan buat Januari 2026. Yo guys, Gadget bersama Rakusna di sini, dan kali ini kita akan kembali memberikan rekomendasi laptop di awal tahun 2026, khususnya untuk harga 5-10 jutaan. Dan karena harganya beragam, tentunya ya ada laptop yang berbeda-beda juga. Total ada 5 laptop yang akan kita bahas. Nah, biar memudahkan navigasi, silahkan gunakan chapter yang udah kita sediakan dan tentukan laptop terbaik sesuai dengan budget dan kebutuhan juga. Ya, utamanya budget sih. Oke, langsung aja kita mulai dari laptop yang pertama. Laptop 5-10 jutaan terbaik Januari 2026 dibuka oleh Axio Hype 7 AMD X82. Jujur aja guys, saat ini adalah salah satu laptop paling kencang di harga 8 jutaan. CPU-nya pakai AMD Ryzen 7 7735HS dengan iGPU kencang AMD Radeon 680M, RAM-nya 16GB LPDDR5 6400 MHz, dan SSD-nya 512GB M.2 NVMe Gen 4. Berdasarkan pengujian dari Nivan HB, skor dari Cinebench R23 multicore-nya itu nyentuh di 12.400-an poin. Sedangkan untuk 3D Mark Firestrike atau skor grafisnya itu nyentuh di 7.400-an poin. Skor setinggi ini sih bikin Hype 7 siap menghajar pekerjaan berat seperti editing video Full HD, bahkan bisa 4K juga. Multitasking juga bisa ya, sampai puluhan tab, dan main game AAA bisa di rata kiri. List FPS gamenya bisa cek aja di scene berikut ini. Sayangnya untuk RAM-nya ini udah onboard, tapi sebagai gantinya kita masih dikasih 1 slot SSD ekstra. Lanjut ke bagian layar. Axio Hype 7 AMD X82 hadir dengan panel 14 inch IPS Full HD Plus dengan tingkat kecerahannya di 300 nit. Akurasi warnanya berada di kisaran 59% sRGB. Layar ini memang tentunya udah nyaman ya buat kebutuhan produktivitas harian, tapi belum begitu cocok buat kebutuhan editing profesional. Nah, untuk baterainya sendiri, dia punya kapasitas 60 Wh yang diklaim bisa bertahan sekitar 8 jam pemakaian standar. Pundakmu pun akan lebih aman pas UFC karena bobot dari laptop ini tergolong ringan. Cuma 1,33 kg dengan tebalnya di berapa tuh? Oke, 1,95 cm. Menariknya, portnya ini udah sangat lengkap dan bisa cek di list berikut ini. Lanjut ke laptop nomor 2, kita punya Tecno Megabook T1. Kalau laptop sebelumnya fokus ngasih performa buas di harga 8 jutaan, laptop Tecno ini ngasih performa yang nggak begitu buas, tapi dia balance dengan layar yang akurat dan juga baterai yang badak di 7 jutaan. Ya, yang ini 7 jutaan. Yes, laptop 7 jutaan ini udah pakai baterai jumbo 75 Wh yang diklaim bisa bertahan sekitar 18 jam pemakaian. Nah, daya tahannya ini cocok banget jika kita combine dengan bobot ringannya di 1,39 kg dengan tebalnya di 1,56 cm. Best combo buat mobilitas. Layarnya pun siap ya buat dipakai cari cuan karena dia udah IPS Full HD 14 inch dan akurasi warnanya mencapai 100% sRGB. Gak cuma itu, dia punya tingkat kecerahan yang lumayan di 350 nits. Kayaknya cocok banget nggak sih buat fotografer atau videografer yang biasanya kalau kerja kan pasti ke lapangan ya sesuai dengan klien dan perlu mobilitas yang enak, nggak berat, dan tentunya layar yang akurat secara warna. Jadi kayaknya emang buat fotografer videografer nggak sih ini? Performanya pun tergolong kencang, di mana dia pakai CPU Intel Core i5 13420H dengan grafis Intel USD Graphics, RAM 16GB LPDDR4 4267 MHz, dan SSD-nya 512GB NVMe Gen 4. Nah, berdasarkan data dari DRCom, untuk Cinebench R23 multicore-nya ini udah tembus di 8.300-an poin. Ya, ini udah cukup mumpuni lah buat produktivitas harian, buat ngedesain, hingga editing video Full HD. Oh ya, untuk opsi upgrade-nya sendiri, dari segi RAM-nya dia udah onboard, tapi untuk SSD-nya masih bisa kita ganti. Terakhir, portnya udah lengkap, ada USB-C, card reader, hingga HDMI.
Laptop terbaik berikutnya adalah MSI Modern 14C13M. Kalau kamu lagi nyari laptop dari brand global yang emang udah terbukti durabilitasnya dan butuh desain elegan gitu buat UFC biar terlihat keren atau nggak buat ke kantor, ini adalah salah satu pilihan yang paling menarik. Apalagi budgetnya 5 jutaan aja, karena ini laptop 5 jutaan. Yes, buat kamu yang budgetnya 5 jutaan, ini bisa menjadi salah satu opsi menarik dengan desain yang ala-ala laptop mahal. Eits, tapi dia bukan cuma modal tampang doang ya, karena si Modern 14 juga membawa beberapa spesifikasi yang tergolong cukup menarik. Contohnya seperti layar 14 inch IPS Full HD-nya yang udah nyaman buat keseharian. Terus dapur pacunya juga cocok buat pelajar maupun mahasiswa bisnis. Intel Core i3 1315U dengan Intel USD Graphics, RAM 8GB DDR4 3200 MHz dan SSD-nya 512GB M.2 NVMe. NVMe Gen 4 di kelas 5 jutaan tentu menjadi salah satu spek yang sangat worth it. Alhasil, Cinebench R23 multicore-nya bisa tembus 6100-an poin, yang artinya dia udah cocok lah buat ngerjain tugas kuliah, browsing dengan banyak tab, hingga bikin PowerPoint di Canva. Namun ada catatan ya, karena RAM-nya ini onboard. Jadi udah nggak bisa kita upgrade lagi. Untungnya untuk SSD-nya dia masih bisa kita ganti. Baterainya sendiri tergolong pas-pasan ya, dengan kapasitas 39,3 Wh yang bisa bertahan sekitar 5 jam untuk pemakaian standar. Untungnya secara bobot dia tergolong cukup ringan guys, di 1,4 kg dengan tebalnya di 1,95 cm. Terakhir, portnya udah lengkap dan sangat fungsional. Listnya bisa cek di sini. Laptop 5-10 jutaan terbaik selanjutnya adalah Axio Hi-Fi AMD X6. Di harga 6-7 jutaan, ini merupakan salah satu laptop yang paling menarik, terutama buat kamu yang butuh laptop performa kencang. Pokoknya nggak mikirin brandnya apa, yang penting kencang gitu performanya. Nah ini pilihannya. Bisa dibilang, ini adalah salah satu laptop dengan CPU paling buas di harganya. Karena ya, dia udah pakai seri H yang biasanya ada di laptop gaming. Yes, Axio Hi-Fi ini udah pakai AMD Ryzen 5 6600H dengan grafis AMD Radeon 660M, RAM 16GB DDR5 4800 MHz, dan SSD-nya 512GB NVMe Gen 3. Kombinasi ini bisa menghasilkan skor R23 multicore kisaran 10.500-an poin, dan skor 3D Mark Firestrike-nya di 4.000 berapa tuh? Nah, 4.800-an poin. Dengan skor setinggi itu, laptop ini udah siap banget buat diajak kerja berat seperti rendering video, coding, hingga main game kompetitif. Menariknya, 2 slot RAM-nya ini masih bisa kita ganti dan ada 1 slot SSD M.2 extra. Bang, beneran bisa dipakai gaming nggak? Ya, soal itu silakan cek aja FPS di scene berikut. Soal layar, Axio Hi-Fi AMD X6 dibekali layar 14 inch IPS Full HD dengan tingkat kecerahannya yang cukup tinggi di 350 nits. Untuk akurasi warnanya, dia masih standar aja di 45% NTSC dan juga refresh rate-nya standar ya di 60 Hz. Baterainya sendiri punya kapasitas 58 Wh yang kurang lebih bisa tahan sekitar 6 jam pemakaian standar. Bobotnya sendiri juga tergolong ringan ya, di 1,34 kg dengan tebal 1,73 cm. Jadi masih sangat bersahabat buat dibawa ke kantor maupun ke kampus. Terakhir, portnya udah lengkap dan juga modern. Nih. Laptop terakhir pada list ini adalah Asus Gaming K16. Kalau kamu lagi nyari laptop gaming tapi tampilannya nggak kayak laptop gaming, jadi masih enak buat UFC, bisa dibawa ke kantor, ini adalah salah satu pilihan laptop paling the best di 9 jutaan. Tampang luarnya beneran kayak Asus VivoBook guys. Terlihat elegan dan ya udah kayak laptop kantoran pada umumnya. Tapi pas kita cek dalemannya nih, baru deh tuh kelihatan kalau ini adalah laptop gaming. Dari CPU-nya aja udah kelihatan ini adalah CPU gaming. Intel Core i5 13420H, RAM 8GB DDR4 3200 MHz dan SSD-nya 512GB M.2 NVMe. Nah, yang paling utama adalah grafisnya. Udah pakai Nvidia GeForce
GeForce RTX 3050 4GB GDDR6 dengan TGP yang lumayan disunat sih, jadi 55 watt. Ya memang sih untuk TGP-nya nggak bisa tinggi atau mentok kanan kayak laptop-laptop gaming yang bongsor-bongsor itu. Cuman ini dilakukan oleh Asus buat bisa menjaga suhunya dan juga bikin bobotnya jadi lebih ringan. Alhasil, bobotnya ini jadi cukup ringan untuk kelas laptop gaming, 1,8 kg dengan tebalnya di 1,89 cm. Berdasarkan data dari Kotak Game, skor Cinebench R23 multicore dari laptop ini ada di kisaran 10 ribuan poin, sedangkan 3D Mark Fire Strike-nya tembus 9.600-an poin. Dari skor ini, harusnya dia masih mumpuni ya buat dipakai mainin game AAA. Daripada cuma-cuma doang, kalian bisa cek aja list FPS dari game-game berikut. Nah, kalau kamu mau dapetin FPS kayak di scene tadi, kamu wajib untuk upgrade RAM-nya menjadi dual channel. Karena yang versi 9 jutaan RAM-nya masih single channel. Asus Gaming K16 juga hadir dengan layar gaming 16 inch IPS Full HD Plus yang udah mendukung refresh rate 144Hz dan juga kecerahannya di 300 nits. Ini adalah layar yang udah enak banget buat mainin game-game kompetitif. Cuman perlu dicatat ya, untuk akurasi warnanya dia masih di 61% sRGB. Terakhir, fontnya udah lengkap dan cek di sini. Yo guys, itu dia 5 laptop harga 5-10 jutaan yang bisa kita rekomendasikan buat awal tahun 2026. Nah, seperti biasa, kalau kalian penasaran dengan harga terupdate, apalagi katanya kan pertengahan tahun ini 2026 ini harganya bakal naik tuh sama laptop ya, RAM segala macam gara-gara AI. Mending kalian cek aja lewat keranjang YouTube Shopping ya, karena kan harga di video ini per video ini kita syuting. Jadi bisa berubah-ubah. So pastikan cek aja di keranjangnya YouTube Shopping. Siapa tahu di sana juga lagi ada promo. Karena biasanya ada promo tuh di 112233. Cek aja. Nah, kalau masih ada masukan, pertanyaan atau apapun silahkan drop di kolom komentar. Terima kasih buat yang sudah nonton. Like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu di video berikutnya. Awal tahun guys, ini apa ya? Kayaknya banyak produk menarik mungkin. Ya, bye.